Pernah nggak sih kamu merasa gajimu cuma numpang lewat, baru gajian, tahu-tahu sudah masuk minggu kedua, saldo tinggal angka yang bikin dada sesak. Padahal kamu nggak foya-foya, nggak tiap hari ngopi mahal, nggak sering belanja aneh-aneh, tapi entah kenapa menabung itu terasa mustahil. Kalau kamu pernah ada di posisi ini, tenang, kamu nggak sendirian. Di video ini, kita bakal bahas rahasia menabung walau gaji pas-pasan. Bukan tips ribet, bukan teori motivasi kosong, tapi cara simple, realistis, dan bisa langsung dipraktikkan. Bahkan kalau gajimu UMR, bahkan kalau cicilan masih ada, dengarkan sampai akhir. Karena satu perubahan kecil hari ini bisa mengubah kondisi keuanganmu setahun ke depan. Kesalahan pertama, menunggu sisa uang untuk menabung. Ini kesalahan paling umum. Banyak orang berpikir, nanti kalau ada sisa, baru aku tabung. Masalahnya, sisa itu hampir nggak pernah ada. Bukan karena gaji kecil, tapi karena uang selalu punya kemampuan aneh, habis sesuai gaya hidup kita. Kesalahan kedua, menabung dianggap beban, bukan kebutuhan. Tagihan dianggap wajib, makan wajib, kuota wajib. Menabung kalau sempat. Padahal, menabung itu bukan soal kaya atau miskin, tapi soal prioritas. Kesalahan ketiga, nggak pernah tahu larinya uang kemana. Kelihatannya cuma jajan kecil, cuma 100.000, cuma 50.000. Kalau dikumpulkan sebulan, bisa lebih besar dari yang kita kira. Kalau gaji popasen, kamu harus main strategi, bukan nekat. Prinsip pertama, menabung dulu, baru belanja. Bukan kebalikannya. Begitu gajian masuk, sisihkan langsung. Nggak peduli jumlahnya berapa, 5%, 10%, atau bahkan 2%. Yang penting, konsisten. Prinsip kedua, jumlah kecil tapi rutin, lebih kuat dari jumlah besar tapi jarang. Menabung 50.000 tiap minggu, jauh lebih baik daripada niat 1 juta sekali setahun. Prinsip ketiga, menabung harus otomatis. Kalau kamu nunggu niat, nanti akan selalu ada alasan. Kalau bisa, auto debit, lakukan. Kalau tidak, pisahkan manual di hari yang sama setiap gajian. Sekarang kita masuk ke praktik. 1. Metode amplop modern. Pisahkan uangmu ke beberapa pos: kebutuhan pokok, tagihan, hiburan, tabungan. Nggak harus amplop fisik. Bisa pakai rekening berbeda atau e-wallet terpisah. Tuh, tabungan nggak boleh disentuh. Ini tabungan yang nggak ada kartu ATM, nggak terhubung ke e-wallet. Nggak bisa ditarik impulsif. Anggap uang itu sudah bukan milikmu. 3. Menabung dari kenaikan kecil. Setiap dapat bonus, uang lembur, cashback, THR, minimal 50%, langsung masuk tabungan. Naik gaya hidup belakangan, amankan masa depan dulu. Menabung bukan berarti hidup sengsara. Kuncinya bukan menghilangkan, tapi mengatur ulang. Contoh, masak lebih sering, tapi tetap enak. Nongkrong lebih jarang, tapi lebih berkualitas. Langganan yang jarang dipakai, dihentikan. Tanya ke diri sendiri sebelum beli, ini bikin hidupku lebih baik? Atau cuma memuaskan sesaat? Bukan dilarang jajan, tapi jangan autopilot. Orang yang berhasil menabung, walau gaji kecil, punya mindset sederhana. Mereka nggak bertanya, gajiku cukup nggak buat nabung? Tapi bertanya, apa yang bisa aku ubah supaya tetap nabung? Mereka sadar, ketenangan finansial bukan datang dari gaji besar, tapi dari kebiasaan kecil yang konsisten. Gaji 3 juta, kalau kamu menabung 5%, sama dengan 150.000 per bulan. Setahun, sama dengan 1,8 juta. 3 tahun, sama dengan 5,4 juta. Tanpa terasa, sekarang bayangkan, kamu tidak menabung sama sekali selama 3 tahun. Bedanya bukan cuma di uang, tapi dirasa aman. Menabung walau gaji pas-pasan, bukan soal mampu atau tidak. Ini soal mau mulai atau terus menunda, disiplin atau selalu mencari alasan. Kamu tidak perlu kaya untuk mulai menabung, tapi kamu perlu menabung untuk mulai merasa aman. Mulai dari angka kecil hari ini. Bukan besok,
bukan bulan depan, karena versi masa depanmu akan sangat berterima kasih atas keputusan kecil yang kamu ambil sekarang. Terima kasih sudah menonton. Jaga keuanganmu, jaga ketenangan hidupmu.